Bayangkan kamu hidup di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan, sawah, dan sungai yang sudah dijaga oleh keluarga kamu secara turun-temurun, tapi suatu hari datang kabar bahwa tanah itu bukan milik kamu lagi, dan akan dibangun proyek besar yang katanya sih demi kemajuan bangsa. Nah, inilah yang dialami oleh masyarakat adat Seko di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Halo semuanya, aku Griselda Gabriela Simangunsong, mahasiswa dengan NIM 230203608. Nah, di video kali ini aku akan ngajak kalian nih buat nyelamin salah satu konflik agraria yang mencerminkan betapa besarnya tantangan reforma agraria di Indonesia, yaitu kisah masyarakat adat Seko yang harus berhadapan dengan proyek besar di tanah mereka sendiri. Jadi, siapa sih masyarakat adat Seko itu? Nah, Seko itu terletak di pegunungan Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya luas, lebih dari 60.000 hektar dan dihuni sekitar 3.000-an orang. Kehidupan mereka sederhana dan sangat bergantung pada alam. Contohnya seperti menanam padi, berkebun, memelihara ternak, dan memanfaatkan sungai untuk air dan ikan. Bagi masyarakat Seko, hutan bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber kehidupan dan bagian dari identitas budaya mereka sendiri. Nah, sekitar tahun 2010-an, semuanya mulai berubah. Wilayah adat Seko tiba-tiba dilirik oleh pemerintah dan investor untuk proyek tambang nikel dan pembangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Proyek ini sih disebut-sebut sebagai langkah maju energi hijau dan pembangunan nasional. Tapi ada satu hal yang penting yang luput, yaitu masyarakat adat Seko tidak pernah diajak bicara secara resmi. Padahal, menurut prinsip FPIC, Free Prior and Informed Consent, yang diakui secara internasional, setiap masyarakat adat berhak mendapatkan informasi, waktu untuk mempertimbangkan, dan kebebasan untuk menyetujui atau menolak proyek yang akan masuk ke wilayah mereka sendiri. Ketika alat berat mulai masuk ke area pertanian dan hutan, masyarakat adat melakukan aksi penolakan. Namun sayangnya, perlawanan itu justru dibalas dengan penangkapan. Menurut laporan Mumbai Indonesia 2017, sedikitnya 16 warga Seko ditangkap karena dianggap menghalangi proyek pembangunan. Nah, bayangkan, orang yang membela tanah leluhurnya malah dituduh menghambat kemajuan bangsa. Aparat datang sebagian warga dibungkam. Dan isu ini tidak banyak muncul di media nasional. Sejak saat itu, kehidupan di Seko tidak lagi sama. Sebagian hutan mereka dibuka untuk jalan, proyek, dan sungai-sungai pun mulai berubah warnanya karena aktivitas pembangunan dan banyak lahan pertanian yang tidak bisa lagi digarap, sehingga warga berada dalam ketidakpastian di tanah mereka sendiri. Dampaknya pun terasa di berbagai sisi, baik secara ekonomi, yang dimana masyarakat mulai kehilangan sumber penghidupan utama, hasil panen menurun, dan beberapa keluarga terpaksa pindah untuk mencari pekerjaan di luar kampung. Dan secara ekologis pun, pembukaan hutan menyebabkan erosi, sungai menjadi keruh, dan resiko banjir meningkat. Menurut laporan Walhi Sulawesi Selatan 2018, Seko berperan penting sebagai menara air bagi daerah sekitarnya. Jika fungsi ekologisnya rusak, efeknya juga bisa meluas ke wilayah lain di Sulawesi. Dan secara sosial budaya pun, konflik ini memecah masyarakat. Ada yang memilih mendukung proyek karena dijanjikan lapangan pekerjaan, namun ada juga yang menolak karena takut kehilangan tanah adat. Ritual adat yang dulu dilakukan di tepi sungai pun kini sulit dijalankan, karena sebagian tempatnya sudah tertutup oleh proyek. Dan secara hukum dan HAM, masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi, karena suara mereka dianggap sebagai ancaman, bukan bagian dari solusi.
Kalau kita analisis secara akademis, konflik di Seko bukan sekedar masalah izin tambang. Ini adalah benturan dua paradigma besar. Yang pertama, paradigma pembangunan ekonomi versus paradigma hak adat dan keberlanjutan ekologi. Dalam konsep reforma agraria sendiri, seharusnya negara hadir untuk menata ulang struktur penguasaan tanah agar adil dan berkelanjutan. Namun, kenyataannya di lapangan, kebijakan agraria ini sering tumpang tindih dengan kebijakan investasi dan proyek strategis nasional. Dan secara hukum pun, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 sudah jelas dinyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, yang dimana artinya masyarakat adat punya hak untuk mengelola dan menjaga wilayah sendiri. Namun di lapangan, putusan itu sering diabaikan dan implementasinya lambat, serta pengakuan legal terhadap wilayah adat masih sangat terbatas. Tapi, kalau kita lihat lebih luas, apa yang terjadi di Seko ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Banyak juga konflik serupa yang muncul di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Rembang, Kendeng, Halmahera, sampai Papua. Semua itu memiliki pola yang hampir sama, yaitu proyek besar masuk tanpa persetujuan masyarakat lokal, kemudian muncul konflik lahan, dan terjadinya kriminalisasi dan kerusakan lingkungan. Padahal, pemerintah sejak era reformasi sudah menggebar-geborkan reforma agraria sebagai solusi untuk ketimpangan penguasaan tanah. Tapi, di lapangan, realisasi ini sering tidak menyentuh akar masalah. Program redistribusi tanah lebih banyak fokus pada tanah-tanah negara yang sudah kosong, bukan pada tanah-tanah adat yang masih disengketakan. Akibatnya, masyarakat adat yang seharusnya dilindungi justru tetap berada di pinggir kebijakan. Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria pada tahun 2023, sepanjang 1 tahun saja tercatat lebih dari 240 kasus konflik agraria baru di Indonesia, dan hampir setengahnya melibatkan masyarakat adat dan desa-desa di sekitar proyek investasi besar. Melihat ini, kita jadi tahu dong, bahwa tanpa keberpihakan nyata dan penegakan hukum yang konsisten, reforma agraria hanya jadi slogan, bukan menjadi solusi. Masyarakat Seko juga menjadi salah satu potret dari masalah yang jauh lebih luas. Tapi, lewat kisah mereka, kita bisa melihat nih, bagaimana pentingnya keadilan ruang bahwa pembangunan tidak bisa hanya diukur dari nilai investasi, tetapi juga dari siapa yang benar-benar diuntungkan dan siapa yang harus kehilangan rumahnya. Jadi, apa solusinya? Yang pertama, pemerintah perlu memberikan pengakuan hukum yang nyata terhadap wilayah adat Seko, bukan hanya lewat peta partisipatif, namun juga melalui penetapan legal yang mengikat agar tidak mudah diganggu oleh kepentingan korporasi. Dan yang kedua, semua proyek yang masuk ke wilayah adat harus melalui proses konsultasi FPIC yang benar. Masyarakat harus tahu nih, rencana proyek itu apa sih, diberi waktu untuk mempertimbangkan, dan boleh menolak tanpa intimidasi. Dan yang ketiga, pemerintah perlu menetapkan moratorium izin tambang dan proyek energi di wilayah yang masih berkonflik, hingga hak-hak masyarakat adat benar-benar diakui. Dan yang keempat, perlu dilakukan pemulihan lingkungan dan penguatan ekonomi lokal. Wilayah Seko ini kaya akan hasil bumi, seperti kopi dan kakao, dua komoditas yang bisa dikembangkan tanpa merusak hutan. Dan yang terakhir, harus ada dialog partisipatif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat. Pendekatan keamanan bukan solusi. Dialog dan partisipatif adalah kunci agar konflik seperti ini tidak terulang. Melalui kasus Seko, memberikan kita pelajaran penting bahwa pembangunan tidak akan berarti apa-apa kalau kita menyingkirkan keadilan sosial. Dan reforma agraria sejati bukan hanya tentang tanah untuk rakyat, namun tentang tanah untuk kehidupan yang bermartabat. Tanah bukan sekedar lahan ekonomi, tetapi ruang hidup yang menghubungkan antara manusia, alam, dan sejarah. Semoga kisah masyarakat adat Seko bisa membuka mata kita semua, bahwa di balik megahnya proyek pembangunan ada mereka yang masih berjuang mempertahankan tempat di mana mereka berdiri, tanah yang sudah mereka jaga jauh sebelum negara ini berdiri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa jaga bumi, hormati masyarakat adat, dan dukung reforma agraria yang adil untuk semua. Bye!